Baik pemirsa, pagi hari ini kami sedang membahas terkait dengan Sekolah Jabar Juara bersama Distrik Provinsi Jawa Barat dan saya juga undang Anda untuk bisa berpartisipasi langsung bersama kami di 022 200 4774 bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Pak Dadang di sini Pak. Kita lanjutkan, tadi kan ada beberapa permasalahan atau tantangan kita sebut demikian ya yang menjadi sorotan pendidikan di Jawa Barat. Kemudian kita sempat menyinggung tadi di awal terkait dengan Sekolah Jabar Juara. Ya, bisa dilanjutkan Pak. Tadi kan tantangan pertama itu adalah akses gitu kan. Nah, selanjutnya apa nih Pak? Kita bisa bicara akses ya. Jadi sekian ratus ribu tadi yang sulit akses ya. Permasalahannya pertama jarak. Bahkan ada dari 650 kecamatan Jawa Barat itu ada 30 kecamatan tidak ada sekolahnya. Luar biasa ya. Tidak ada sekolahnya. Jadi mereka tentu harus cari sekolah yang terdekat, jauh. Yang kedua masalah ekonomi. Dia mau sekolah, tapi dia butuh untuk hidup. Memang tidak boleh sih di usia sekolah anak dipekerjakan. Tapi faktanya ada di industri, di pasar apalagi, di kebun dan sebagainya. Mereka ingin sekolah. Nah, dengan sekolah terbuka tadi, mereka diajak sekolah. Itu mereka biayanya gratis. Mereka boleh cari tempat untuk belajar di TKB. Ya, mau di kantor kelurahan, mau di masjid, di pelataran masjid ya. Mau meminjam kantor RW gitu. Nah, itu cara belajarnya. Cara belajarnya TKB itu tempat kita belajar, cara belajarnya jarak jauh. Ya. Bisa menggunakan modul, jadi kita kirim modul. Di TKB ada guru bina. Di sekolah yang membina itu namanya sekolah induk. Jadi SMA induk. Itu ada guru kunjung ke sekolah ke TKB. Nah, bisa pakai modul atau menggunakan IT, menggunakan gadget, HP lah, online ya. Online yang sederhana seperti di Kabupaten Bogor, di pabrik sepatu, salah satu pabrik sepatu, saya punya siswa 500 orang. Nah, mereka belajar karena di sana rata-rata siswanya punya gadget. Nah, mereka pakai komunikasi sederhana lah, menggunakan WA. Ya buat tugasnya dipotret sampai ke gurunya, sampai gitulah. Tapi ini Pak sebenarnya kalau untuk mereka yang ingin daftar gimana nih Pak? Untuk awalnya. Ya. Nah, sekolah-sekolah yang kita tunjuk sebagai sekolah induk, ini kurang lebih ada sekitar 350 sekolah ya, negeri. Kita baru membina yang negerinya, yang utama swasta juga ada. 50 sekolah itu kurang lebih sekitar 100-an SMK, kurang dan 200-an lebih untuk SMA negeri. Mereka diberi SK oleh kita, kemudian mereka membentuk tim, ya, tim pengelola sekolah menengah terbuka, kemudian mereka bersama relawan-relawan, merekrut relawan, kemudian merekrut, bukan menerima siswa baru, tapi merekrut, menyisir. Jadi jemput bola langsung gitu ya. Namanya rekrutmen, bukan penerimaan siswa baru. Rekrutmen ke pabrik-pabrik dan sebagainya. Jadi di data ada tidak yang memang masih usia seharusnya sekolah SMA atau SMK ternyata bekerja. Iya. Kan kita punya data ini, data lulusan SMP ya. Misalkan di sini. Contoh di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung ya. Kecamatan Astana Anyar. Kemudian kelurahannya Astana Anyar. Nah, di situ kan ada berapa SMP? Ya, di situ ada SMP Yami, misalnya SMP Nugraha. Saya tahu di sini ada beberapa 3 SMP. SMA-nya cuma 1, SMA Negeri 11. Ya. Yang lainnya ada lagi 1 swasta, SMA Nugraha dan SMA 11 Maret. Nah, 3 SMA itu berkolaborasi. Kemudian dari data Dapodik dan data ujian nasional kita tahu lulusan kecamatan itu ada berapa jumlah lulusan SMP. Kita tahu. Nah, daya tampungnya berapa? Ada selisih kan antara daya tampung sekolah menengah baik negeri dan swasta dengan lulusan. Nah, sisanya itu harus dikejar. Yang namanya dikejar itu kan tadi bergantung. Kalau di kota sih bukan masalah jarak, mungkin masalah budaya atau mungkin masalah kesempatan. Mereka ingin bekerja, ingin jadi jaga konter HP, ingin jadi dijaga warung lah atau di pasar baru misalkan. Lebih semangat untuk mencari uang dibandingkan melanjutkan jenjang pendidikan mereka ya. Bukan semangat, ini kebutuhan. Nah, ketika mereka diyakinkan, mereka akhirnya mau sekolah. Cara sekolahnya gimana?
nggak usah datang ke sekolah, cukup seminggu sekali. Itu juga dikunjungi. Pilih waktunya. Kalau pasar biasanya tidak mau hari Minggu, hari Sabtu nggak mau, hari Rabu lah, boleh hari Rabu waktu sepi. Oh kalau mau saya nggak sempet nih, pakai gadget aja. Nah, kita juga punya aplikasi ya untuk pembelajaran seperti itu di Disdik ya. Jadi Si Ajar namanya. Juga bahkan kalau tidak mau download juga pakai WA aja yang sudah ada. Ya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, jadi prosesnya adalah kita seperti jemput bola untuk merekrut mereka dari data-data selisih tadi selisih yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Kemudian itu ada proses membujuk pasti ya, pasti, dan itu pasti. Tidak sehari langsung mereka mau. Makanya kita bicara rekrutmen. Setelah misalkan mereka oke, fix saya mau, dan di wilayah tersebut atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut ada beberapa, akhirnya mereka membentuk tim khusus dan memilih lokasinya kira-kira mau di mana dan bisanya kapan gitu berarti ya Pak ya. Gitu. Nah setelah itu ada verifikasi biasa, verifikasi data, harus punya ijazah SMA tentu saja. Kan kalau udah punya ijazah SMP, jadi punya NISN, ya. Jadi karena kan ini continuous, NISN nomor induk siswa nasional itu dari SD sampai SMA itu sama. Entrikannya itu ke sistem kita, langsung masuk ke Dapodik, langsung jadi siswa, gitu dientrikan. Dan ini sudah zonasi, sudah pendekatan zonasi kita. Tapi untuk SMK biasanya peminatan. Tapi itu pun kita sarankan yang sesuai dengan bidang yang garap ya, yang dia kerja. Misalkan kalau di industri ya diarahkan ke arah supaya nanti gini, prakteknya di situ, nggak usah di mana-mana gitu ya. Itu lebih jauh. Itu berkaitan dengan bagaimana akses kita dekati ya. Jadi kita jemput bola sehingga tantangan yang tersebutnya 300.000 itu harus bisa selesai. Karena kalau hanya dengan ruang kelas baru, dengan unit sekolah baru, nah mahal, lama lagi, syarat modal. Dan ini SDM-nya aja tingkatkan, SDM-nya, begitu. Oke, jadi ini ibaratnya adalah memudahkan mereka untuk bisa belajar gitu tanpa harus mendaftar ke sekolah-sekolah formal gitu kan? Ini formal. Iya, artinya sekolah formal yang reguler Pak. Reguler, yang biasa lah. Yang biasa. Ini pendidikan khusus namanya, makanya di bidang saya. Jadi ini layanan khusus lah. Baik, nanti kita lanjutkan Pak terkait dengan tadi sempat disinggung metode pembelajarannya selain tatap muka ternyata bisa juga lewat online gitu ya. Kita akan bahas itu lebih jauh usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama iNews Jabar.